Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri yawmiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hidup sampai sekarang ini. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik perusahaan dagang. Ini sudah semester 3, kita harus belajar dengan rajin supaya kita lulus ke depannya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua. Walaupun kita tak berjumpa di kelas, tapi kita tetap belajar seperti biasa. Baiklah, indikator yang harus dicapai pada hari ini menjelaskan pengertian hakikat perusahaan dagang, karakteristik perusahaan dagang, dan yang kedua mempresentasikan karakteristik pada perusahaan dagang sebagai sistem informasi melalui media tulisan dan lisan. Baiklah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubahkan wujudnya. Barang yang dijual berupa barang baku, barang mentah, dan barang jadi. Barang yang dijual dapat pula berupa dari hasil pertanian, perkebunan, dan industri. Contoh dari perusahaan dagang tersebut yang pertama seperti toko, swalayan, sarum, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri dari perusahaan dagang. Yang pertama ada usaha yang dilakukan. Usaha yang dilakukan perusahaan dagang adalah membeli barang, dagang, dan menjualnya kembali tanpa mengadakan perubahan terlebih dahulu. Misalnya kita membeli barang di grosir. Pada saat ini kan harga gula sudah melampau tinggi, sudah mencapai 22.000. Jadi kita membeli barang di grosir tersebut seharga misalnya berapa, membeli gula, lalu kita menjualnya kembali. Nah, itu usaha yang dilakukan. Yang kedua ada kegiatan akuntansi. Kegiatan akuntansi adalah akuntansi perusahaan dagang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menggunakan akun persediaan. Contohnya, kita membeli barang. Misalnya kita membeli baju. Ini kan udah dekat lebaran. Kita membeli baju di toko-toko. Jadi, ketika baju tersebut habis stok di toko tersebut, lalu pemilik toko tersebut ada menyimpan barangnya, ada persediaan ketika habis, sepertinya menyimpan baju di gudang mereka tersebut. Dan yang kedua ada perhitungan harga pokok. Jadi perhitungan harga pokok ini seperti kita membeli apa saja. Kita contohkan seperti gula. Kita membeli gula di grosir dengan harga 15.000, lalu menjualnya dengan harga 18.000 rupiah. Yang ketiga ada laporan rugi laba dan menggunakan single step dan multiple step. Dan laporan rugi laba pendapatan komprehensif lainnya. Single step adalah bentuk laporan itu seluruh pendapatan dikurangi beban, dan yang multiple step adalah laporan rugi laba dengan mengelompokkan atau memisahkan pendapatan usaha lainnya dengan usaha yang kita lakukan. Kita tidak mengelompokkan usaha yang kita lakukan dengan usaha yang di luarnya. Selanjutnya ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan rabat pada perusahaan dagang. Yang pertama ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk pembayaran barang dagang yang dijual belikan. Dengan demikian batas antara pembeli tunai dan pembeli kredit menjadi jelas. Beberapa syarat pembayaran yang lazim digunakan dalam
transaksi sebagai berikut. Yang pertama, syarat E of month, yang artinya harga itu faktur harus dibayar pada akhir bulan atau pada bulan di mana transaksi penjualan. Misalnya kita membeli barang pada tanggal 25 Mei atau 25 Maret, dan lalu kita membayarnya pada akhir bulan tersebut. Yang kedua ada syarat N/60, artinya pembayaran dilakukan selama-lambatnya 60 hari setelah tanggal transaksi jual beli. Jadi kita harus membayarnya paling lama sekitar 60 hari. Dan yang ketiga ada syarat 2/10 N/30, artinya jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang lebih akan mendapat potongan 2%, dan pembayaran faktur paling lambat 30 hari. Misalnya kita membeli barang pada tanggal 25 Maret, jadi kita membayarnya sebelum sampai pada hari ke-30, kita mendapatkan 2%. Nah, ketika kita membayarnya lewat dari hari ke-30 itu, kita tidak mendapatkan persennya lagi. Dan yang keempat ada syarat 2/10 1/15 N/30, artinya jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan mendapatkan potongan 2%. Tapi jika pembayaran dilakukan setelah lewat batas 10 hari sampai 15 hari akan mendapatkan potongan 1%. Pembayaran itu faktur paling lambat 30 hari. Ini sama juga yang di atas tadi, tapi ini ya, kalau misalnya kita bayar pada hari, misalnya ini tanggal 25 Maret, jadi kita bayarnya pada 5 April, jadi kita mendapatkan potongan 2%. Nah, ketika kita lewat dari tanggal 5 April terus sampai tanggal 10, kita akan mendapatkan 1%, 15 hari dari sebelumnya. Ketika lewat dari 15 hari tersebut, kita tidak akan mendapatkan potongan lagi. Nah, itulah, baiklah. Selanjutnya ada syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang merupakan suatu hal yang perlu disepakati oleh pembeli dan penjual. Syarat itu penting karena menyangkut biaya pengangkutan atau pengiriman dan resiko barang pada pengangkutan. Dengan demikian, syarat ini mengatur siapa yang membayar biaya angkutan dan siapa yang mengangkut resiko atas barang tersebut, mulai dari gudang penjual sampai gudang pembeli. Syarat penyerahan barang umum barang umum melalui dari gudang penjual sampai gudang pembeli. Syarat penyerahan barang umum dilakukan oleh FOB shipping point dan FOB destination point. Yang artinya syarat ini yang FOB shipping point, syarat ini menetapkan bahwa barang dagang diserahkan di gudang penjual. Oleh karena itu, penyerahan disebut juga syarat penyerahan toko penjual. Misalnya ini tanggungan seluruh biaya angkut ditanggung oleh pembeli yang FOB shipping point ini. Kalau FOB destination point, syarat penyerahan barang ini menyebutkan bahwa barang dagang diserahkan penjual di gudang pembeli, yang artinya seluruh biaya ditanggung oleh penjual. Misalnya kita membeli barang di online, kan sekarang ini banyak membeli barang online. Jadi barang, misalnya kita membeli baju lewat online, ada sebagian ditanggung dari penjual tersebut. Inilah contohnya, enggak kita tanggung. Yang terakhir ada rabat. Rabat adalah atau diskon. Potongan rabat ialah harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Jadi harga perhitungan penjual kepada pembeli adalah harga menurut faktur dikurangi rabat. Harga faktur dikurangi rabat tersebut dalam praktiknya pemberian rabat merupakan hal biasanya. Dewasa ini perusahaan-perusahaan yang bersaing, misalnya Lordsmart, Carrefour, dan Kiat berlomba-lomba memberi rabat kepada konsumen untuk
mendapatkan pelanggan, rabat menjadi senjata bagi mereka untuk meningkatkan penjualan mereka. Contohnya, rabat ini seperti diskon juga. Misalnya kita membeli barang di mana, di Suzia. Kan ada di Suzia di tempe 75%, 50%, kan? Jadi misalnya kita membeli barang apa misalnya? Membeli tas dengan harga 200.000. Jadi ditulis di depan tuh 50%. Jadi ada potongan 50%. Kita tidak membayar 200.000, jadi kita membayarnya 100.000 karena mendapatkan diskon 50%. Begitulah contoh dari rabat tersebut. Baiklah, materi hari ini cukup sekian. Kalian Bapak kasih tugas di buku cetak kalian halaman 85. Jadi kalian belajar di rumah. Nanti minggu depan kalian kumpul, kalian buat di rumah. Baiklah, sekian dari diskusi hari ini. Kesimpulannya dari pembahasan hari ini menyimpulkan bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya menjual barang, dan kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubahkan wujudnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, di dalam menjalankan sebuah perusahaan haruslah memperhatikan berbagai karakteristik yang ada, cara yang tepat dalam melakukan syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan rabat pada perusahaan dagang tersebut. Baiklah, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.